Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu Ismayani, Guru Tata Boga SMKN 3 Cimahi. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang makanan kesempatan khusus, yaitu materi mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan kelas 12 Tata Boga SMK. Tahukah kalian apa itu kesempatan khusus atau acara khusus? Yaitu penyelenggaraan suatu jamuan atau pertemuan tertentu yang diatur dan dilaksanakan dengan maksud-maksud tertentu. Pada acara khusus disajikan menu yang khusus pula. Agar acara tersebut dapat berjalan lancar, membutuhkan jumlah dan mutu bahan yang sesuai dengan pelaksanaan setiap acara. Apa pengertian hidangan kesempatan khusus? Hidangan kesempatan khusus adalah hidangan yang disajikan pada acara-acara khusus. Jenis-jenis kesempatan khusus. Satu, acara khusus. Dua, hari-hari khusus. Untuk acara khusus contohnya acara festival makanan, acara peragaan busana, acara pencarian dana, acara adat istiadat, acara pesta perkawinan, acara seminar atau lokakarya atau rapat, acara kontes, dan acara lomba. Hari-hari khusus diantaranya Tahun Baru, Lebaran, Natal, Paskah, Hari Proklamasi Kemerdekaan, Hari Ulang Tahun Perusahaan. Beberapa penunjang atau promosi untuk hari-hari khusus, yaitu daftar makanan atau menu, kemudian buklet atau lembar promosi dan poster, hadiah atau door prize, musik atau hiburan pengiring, melantai, dance, diskusi atau pidato dan sejenisnya, pameran, dan lelang. Klasifikasi hidangan kesempatan khusus. Satu, hidangan kesempatan khusus untuk keagamaan. Dua, hidangan kesempatan khusus untuk adat istiadat. Tiga, hidangan kesempatan khusus untuk pernikahan. Hidangan kesempatan khusus untuk keagamaan dicontohkan untuk Hari Raya Nyepi. Satu, entil. Dua, nasi tepeng. Tiga, pulung nyepi. Empat, lawar. Lima, ayam betutu. Enam, cerorot. Tujuh, jaja apem. Mari kita lihat lebih jelas lagi. Entil, makanan seperti lontong yang dibungkus dengan daun nyelep atau telengidi. Cara membuat entil adalah beras dibungkus dengan daun nyelep, entil kemudian diikat dengan tali bambu. Entil direbus dalam waktu lama, bahkan lebih lama dari ketupat. Hal ini disebabkan karena ada aroma dan rasa daun nyelep yang meresap ke dalam nasi. Nasi tepeng. Nasi tepeng adalah salah satu sajian makanan berat saat nyepi. Nasi tepeng sendiri berasal dari Gianyar. Salah satu varian nasi Bali ini memiliki rasa rempah dan lada yang pedas menggigit. Biasanya, seporsi nasi tepeng disajikan dengan berbagai sayuran seperti kacang panjang, kacang merah, nangka muda, terong, daun kelor, dan kelapa parut. Penyajiannya tidak diletakkan dalam piring, tapi beralas pincuk daun pisang. Pulung nyepi. Hidangan khas Kelurahan Sukasada merupakan salah satu jajanan
yang dipakai dalam tradisi umat Hindu dalam memperingati hari raya pengerupukan, yaitu salah satu hari sebelum hari raya Nyepi. Bahannya terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan tepung kanji, lalu dikukus, diuleni, dibentuk, kemudian direbus hingga matang, dan disajikan dengan parutan kelapa muda di atasnya. Seperti dapat dilihat pada gambar di sebelahnya. Lawar, makanan yang terbuat dari campuran sayuran dan daging cincang yang diberi bumbu khas Bali. Penamaan lawar sendiri tergantung dari jenis bahan yang digunakan. Jika sayurannya dari nangka, maka namanya menjadi lawar nangka. Ayam betutu. Ayam betutu merupakan makanan yang sering kali dijadikan sajian untuk acara sesembahan saat upacara keagamaan umat Hindu. Ayam betutu merupakan masakan kebanggaan dan khas masyarakat Bali. Diolah dengan cara dipanggang dalam api sekam. Cerorot, jenis kue berbentuk kerucut dan berwarna kecoklatan, memiliki rasa yang manis dan tekstur yang kenyal. Dibungkus dengan menggunakan janur yang dililit, membentuk kerucut. Kue ini sebenarnya juga terdapat di Jawa Tengah dan beberapa daerah lainnya, termasuk di Bali, Lombok, sampai Sarawak. Hanya saja penyebutannya yang berbeda. Jaja apem. Jajanan ini seringkali tersedia saat acara keagamaan dan upacara adat. Dibuat dari tepung beras yang difermentasi dengan tape singkong dan air kelapa. Kemudian dicetak pada daun pisang yang dibuat kerucut lalu dikukus hingga matang. Hidangan kesempatan khusus untuk adat istiadat. Di antaranya yaitu daging kerbau dalam upacara adat orang Batak dan Toraja. Kerbau adalah binatang berharga dan menjadi salah satu penanda status sosial masyarakat setempat. Selain menjadi binatang aduan, juga menjadi menu hidangan wajib dalam berbagai upacara dan ritual adat, seperti upacara adat Manulangi Natua Tua atau upacara adat memberi makan kepada orang tua ketika mereka sudah bercucu, menginjak masa tua, atau dalam kondisi kritis. Selain itu, menjadi menu wajib dalam upacara kematian atau pernikahan. Hidangan kesempatan khusus untuk adat istiadat. Di antaranya yaitu kolo, makanan upacara adat di Kabupaten Manggarai, NTT. Kolo atau nasi bakar merupakan makanan khas yang dimasak menggunakan bambu. Caranya, beras, air, dan bumbu masak dimasukkan ke dalam bambu muda sepanjang 30 cm. Pada bagian ujung atau mulutnya ditutup daun pisang, lalu dibakar selama 30 menit. Kolo digunakan saat pesta adat penti atau syukuran panen, juga syukuran di setiap awal pergantian tahun. Upacara penti merupakan ritual sebagai ungkapan rasa syukur atau panen, serta kehidupan yang telah dilalui selama 1 tahun terakhir. Juga permohonan perlindungan dan keharmonisan untuk kehidupan yang akan datang. Aneka makanan pernikahan khas Bali dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ada sate lilit ikan, sate plecing ayam, tum nangka, ayam betutu gili manuk, plecing kangkung, udang asam manis, bawal bakar, dan sate sapi. Upacara adat pernikahan Aceh. Idang
atau hidang dan penuwo atau pemulang adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat intat, linto baro, atau mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri, dan pada saat intat dara baro atau mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kue boi, kue kekarah, wajik, dan sebagainya. Untuk contoh hidangannya dapat dilihat pada gambar sebelahnya. Beberapa hidangan pada menu kesempatan khusus, diantaranya jenang, roti buaya, kelicuk, rangginang, madu mongso, orem-orem. Jenang, cita rasa yang menggigit di mulut, dimasak dalam wajan besar. Jenang dijadikan simbol ucapan syukur pada pencipta bagi pemilik hajatan. Selain acara pernikahan, jenang juga hadir di berbagai perayaan masyarakat Jawa. Roti buaya dari Betawi. Hidangan yang berbentuk buaya dan mempunyai cita rasa manis dipercaya sebagai kepercayaan dan kesetiaan dalam sebuah perkawinan, melambangkan kemapanan. Kelicuk atau hidangan wajib di acara pernikahan suku Rejang Sumatera Selatan. Kelicuk adalah makanan yang terbuat dari campuran pisang dan beras ketan. Bentuk kerucut kelicuk melambangkan pengantin yang menikah diharapkan tidak mengalami kemandulan atau cepat dikaruniai anak. Rengginang terbuat dari nasi beras ketan menjadi sajian wajib di pesta pernikahan. Diletakkan dalam toples-toples sehingga tidak mudah melempem. Madu mongso, makanan ringan yang terbuat dari ketan hitam, mempunyai rasa asam bercampur manis karena ketan hitam sebelumnya diolah dahulu menjadi tape. Nah, sekarang sampailah kepada kuis. Ayo kerjakan. Buatlah rancangan menu khusus untuk acara adat istiadat daerah Batak atau Tanah Toraja, acara pesta perkawinan daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Betawi. Pilih salah satu. Diskusikan dengan teman sekelompok dan tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.